Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Manajemen Humas dalam Sekolah. Nah, latar belakang perlunya manajemen humas dalam sekolah yaitu yang pertama, sekolah itu merupakan sebuah lembaga pendidikan formal. Tentunya lembaga pendidikan formal itu berada dalam suatu lingkungan, memerlukan bantuan dari pihak lain dan juga um, harus memiliki bidang yang khusus. Yang kedua, hubungan internal dan eksternal sekolah itu akan dapat mendukung atau memudahkan lembaga sekolah dalam pelaksanaan programnya. Jadi ketika mendapatkan banyak dukungan dari publik, maka sekolah akan mudah dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian yang ketiga, yaitu diperlukannya tenaga khusus yang bertugas untuk membangun koneksi publikasi kepada lingkungan internal maupun eksternal sekolah yang disebut dengan humas. Nah, yang terakhir yaitu humas, itu merupakan penghubung atau pemberi informasi dan juga penerima informasi antara publik dan juga sekolah. Nah, sebelum ke manajemen humas, kita harus mengenal apa itu humas. Secara singkat, humas itu adalah bidang yang dibentuk oleh suatu lembaga. Nah, bidang ini bertujuan sebagai penghubung komunikasi, pembangun kerjasama, pembangun koneksi antara lembaga dengan publik. Nah, publik di sini itu yang dimaksud adalah lembaga lain, mitra kerja, dan juga masyarakat sekitar. Jadi, humas itu harus memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pembicara. Yang dimaksud dengan pembicara di sini adalah komunikasi. Humas itu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, sehingga publik itu akan dapat memahami dengan betul apa dan juga kegiatan seperti apa, program-program seperti apa yang dijalankan oleh sekolah. Itu kalau contohnya yang di sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah pembangun relasi. Humas harus dapat membangun berbagai koneksi dan juga networking, sehingga lembaga itu akan memiliki dukungan yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu fungsi manajerial. Yang dimaksud dengan kompetensi atau fungsi manajerial di sini adalah humas harus dapat mengidentifikasi masalah apa saja yang akan mungkin muncul antara publik dengan lembaga dan juga memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang muncul. Yang keempat yaitu good image maker. Jadi good image maker di sini adalah humas itu dapat membangun citra yang baik, citra lembaga yang baik, sehingga atau menciptakan citra lembaga yang baik. Secara umum, tugas-tugas humas itu yang pertama, membangun hubungan dengan pers. Ketika humas itu membangun hubungan dengan pers, maka akan mudah untuk melakukan publikasi kepada masyarakat atau kepada lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan interaksi dan juga komunikasi dengan lingkungan eksternal maupun internal. Ya, tentu saja harus melakukan komunikasi dengan lembaga sendiri dan juga dengan pihak publik, sehingga tidak ada miskomunikasi ya antara publik dengan lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu menyelidiki permasalahan yang muncul antara publik dan juga lembaga. Ketika dalam menjalin suatu hubungan dengan publik itu pasti mungkin akan ada beberapa masalah ya. Nah, humas ini harus dapat menyelidiki masalah apa saja yang muncul dan juga sekaligus memberikan pemecahan masalah dan solusi yang muncul. Sehingga ini tidak akan mempengaruhi hubungan internal dan juga eksternal lembaga. Kemudian yang keempat yaitu mengenali perubahan kondisi publik. Ketika akan melakukan publikasi dan juga pengenalan kepada masyarakat atau kepada publik itu, humas itu harus dapat mengikuti perkembangan atau mengetahui kondisi masyarakat atau kondisi suatu publik. Nah, setelah mengetahui kondisinya, maka dapat melakukan penyusunan strategi untuk menghadapi publik. Selanjutnya, kita ke manajemen humas. Jadi manajemen humas ini secara singkat itu berarti pengelolaan atau bisa juga penanganan.
Nah, kalau humas tadi sudah dijelaskan bahwa humas itu adalah bidang yang dibentuk oleh suatu lembaga. Jadi, manajemen humas itu dapat diartikan sebagai upaya yang telah direncanakan oleh lembaga atau upaya yang direncanakan untuk melakukan pengelolaan terhadap hubungan publik untuk mencapai tujuan lembaga itu sendiri. Nah, sekarang ke manajemen humas di dalam sekolah. Jadi tujuan atau fungsi adanya manajemen humas dalam sekolah itu yang pertama, terciptanya citra sekolah yang baik. Karena seperti tadi tugas humas itu yaitu good image maker atau menciptakan citra sekolah yang baik. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan publik terhadap sekolah. Nah, dengan adanya publikasi-publikasi dari pihak humas dan juga kegiatan-kegiatan humas itu akan menambah kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah. Yang ketiga, melalui dukungan publik, kegiatan dan program sekolah akan dapat berjalan dengan lancar. Tentunya dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, sekolah itu akan mudah dalam melaksanakan program dan juga kegiatannya. Dan mungkin nanti jika ada kendala dalam pelaksanaannya, maka publik itu akan membantu dalam proses kelancaran kegiatan sekolah. Yang keempat yaitu memudahkan penyampaian informasi terkait kegiatan sekolah. Dengan adanya manajemen humas yang baik, penyampaian informasi tentang kegiatan, program, dan juga hal-hal yang ada di sekolah itu akan lebih mudah dan akan lebih tertata. Kemudian yang kelima yaitu menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Jadi humas ini juga dapat mempengaruhi masyarakat atau mempengaruhi publik untuk dapat bergabung dan berpartisipasi dalam lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya itu ada 5 tahap yang dilakukan oleh dalam manajemen humas ya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu meliputi penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh humas dan juga mungkin perencanaan apa saja yang akan dituju atau apa saja lembaga atau mungkin publik mana yang akan dituju oleh humas. Kemudian yang kedua adalah observasi. Jadi observasi di sini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat atau publik yang akan dituju. Gunanya observasi ini supaya dapat melakukan penyusunan strategi dalam mendekati atau dalam membangun hubungan dengan publik. Yang keempat yaitu pelaksanaan dari program-program humas. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk melakukan perbaikan kegiatan dan juga mungkin sebagai pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam ranah humas. Nah, dalam manajemen humas di sini, dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama menggunakan media publikasi informasi kegiatan sekolah. Jadi, humas ini juga harus melakukan publikasi ya, misalnya melalui media web sekolah. Jadi, publikasinya itu berkaitan dengan program, kegiatan, dan juga kegiatan sekolah. Sehingga publik itu dapat mengetahui apa saja yang dilakukan atau program apa saja yang direncanakan oleh sekolah. Yang kedua yaitu rapat secara berkala. Untuk semakin memperbaiki kerja humas itu harus diadakan rapat secara berkala ya, karena setiap waktu itu publik itu selalu berubah kondisinya. Kemudian yang ketiga, ruang publik. Ruang publik ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak lain atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan juga program-program yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah. Seperti mengundang masyarakat sekitar dalam acara sekolah. Kemudian yang keempat yaitu koneksi antar lembaga sekolah. Jadi manajemen humas itu harus bisa membangun koneksi dengan lembaga sekolah yang lain atau mungkin dengan mitra kerja yang lain. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.